Oke, selamat sore, selamat malam. Berjumpa kembali dengan Mas Bro, akan memberikan info-info yang bagus-bagus untuk kalian. Tentunya harap bersabar dengan kondisi market yang seperti ini. Segala macam ekonomi yang acak kadut, kelihatan usaha apapun lagi kondisi susah. Dan saya ada info kayaknya akan ada pemangkasan suku bunga. Apakah Powell sudah berubah pikiran? Nanti kita bahas di sini. Yang penting kita harus tahu arah ke depan yang sudah disampaikan sama G-Set Biden, bahwa nanti banyak dengan ekonomi yang kacak kadut seperti ini, kemungkinan banyak negara-negara di belahan dunia yang cetak uang besar-besaran tidak terkontrol, kemudian banyak lari investasi untuk menyelamatkan dari inflasi, menyelamatkan harta benda dia tergerus dari nilainya. Banyak yang akan lari ke emas, perak maupun kripto. Mudah-mudahan nanti market akan jadi liar. Kita tunggu saja, langsung kita bahas bersama Mas Bro di sini. Ya, mudah-mudahan PP pun sedang kita awasi. Kita lihat berita-berita, beberapa sedang mengawasi, dan bull run akan segera tiba. Komunitas kripto menahan napas, semua menunggu peluncuran dan tebak siapa yang mencuri perhatian. Doge ada di setiap radar sekarang. PP tahu apa yang akan datang. Kegilaan meme coin PP itu nyata, dan ini bisa jadi momen penyalaan. Yang mana bersiaplah, tetap waspada, pasar akan segera menjadi liar. Wah, mantap ini. Iya, kita mending cari koin-koin seperti Doge, PP, Shiba yang sudah jelas koin-koin yang lama daripada koin baru. Dan juga ada berita Fund pun kayaknya akan di listing di Binance. Coinbase sudah di listing, tinggal Binance masuk saja akan ngebam juga. Tapi tetap kalian dior risiko masing-masing yang saya sampaikan di sini sebatas yang saya tahu. Selebihnya risiko masing-masing dalam bermain kripto. Selalu saya warning, berisiko tinggi, bisa cuan mendadak ataupun habis-habisan mendadak tanpa kalian memahami, tanpa belajar. Long invest, cari koin-koin yang akan berjangka panjang. Ya, bukan sebulan 2 bulan, memerlukan waktu yang panjang untuk cuan ratusan kali lipat. Oke, untuk PP masih di 71,8 triliun per video ini dibuat dengan pemegangnya meningkat terus luar biasa, per hari 1000 tanpa terkecuali. Ya, kita harus yakin apa yang namanya PP akan melesat ke atas. Mudah-mudahan kita akan cuan semua. Dan sambil menunggu, Bitcoin dominan juga masih nengkring saja di 61. Saya yakin lambat tahun waktunya kebanting ke bawah, kemudian all season dimulai, karena semua market dikontrol mereka, dimainkan mereka. Kalau kita melihat yang namanya ini si TA pun sebetulnya nggak sesuai ya dalam relnya. Ini TA yang konyol betul-betul, bantingannya sangat menjijikan. Ya, ini memang kalau naik itu selalu di awan merah, turun di hijau. Udah saya bilang bolak-balik, ini di merah itu waktunya naik. Tapi ini manipulasi bantingannya dari smart money, market maker sampai di bawah ini membuat orang panik retail. Disinilah manfaat dipakai smart money ataupun dari market maker untuk serok di sini. Saya yakin arahnya akan ke sana. Tunggu sabar saja dan akan turun di hijau. Tapi hijau ini tetap akan ngepam ke atas dulu seperti ini ya. Kemudian baru turun di hijau, koreksi baru akan ke atas. Ini kalau dilihat dari web aliyatnya juga masih berjalan. 1 itu naik, 2 turun, dan penurunan ini masih valid karena tidak sampai melebihi di awal naik ya. Kemudian 3 itu naik, 4 koreksi lagi, yang ketinggalan masuk, 5 pam kembali ATA ya. Sabar, lihat TA nya aja sekarang betul-betul ngawur perjalanannya. TA nya aja ngawur ya, tidak sesuai dengan biasanya kayak di relnya ya. Kita akan lihat peluang pemangkasan suku bunga, peluang pemangkasan suku bunga Fed meningkat, apa dampak bagi ekonomi, apa Fed benar-benar sudah berubah pikiran dalam pertemuan kebijakan moneter yang akan datang pada September
Fed Amerika Serikat menghadapi tekanan untuk menurunkan suku bunga sebesar 25 basis poin. Hal ini dipicu oleh laporan pekerjaan Juli yang mengecewakan yang menunjukkan penurunan dalam penciptaan lapangan kerja. Saat ini pasar memperkirakan peluang pemotongan suku bunga mencapai 78,5%, sebuah lonjakan signifikan dari estimasi sebelumnya. Kemungkinan penurunan suku bunga oleh Fed setelah mempertahankan suku bunga pada kisaran 4,25% hingga 4,5% sejak Desember 2024, Fed kini berada di bawah sorotan untuk mengambil langkah berikutnya. Laporan pekerjaan yang lemah telah mendorong ekspektasi pasar terhadap penurunan suku bunga. Menurut data dari CMC Group, Fed Future peluang untuk memotong suku bunga 25 basis poin telah meningkat, menunjukkan respon pasar terhadap data ekonomi terkini. Sebelumnya peluang pemotongan suku bunga pada September berada di angka 39%, namun laporan pekerjaan Juli angka tersebut melonjak melebihi 80%. Ini menandakan betapa sensitifnya pasar terhadap perkembangan data ekonomi baru-baru dan bagaimana hal tersebut dapat mempengaruhi keputusan kebijakan moneter. Analis, mudah-mudahan ini juga dari Rick Schrader, Chief Investment Officer di BlackRock, mengemukakan bahwa ada kemungkinan pemotongan suku bunga sebesar 50 basis poin pada September. Hal ini didasarkan pada laporan pekerjaan yang jauh di bawah ekspektasi, dengan hanya 73.000 pekerjaan baru dibandingkan dengan prediksi 147.000. Rader juga memprediksi bahwa Fed akan mengurangi kebijakan moneter hingga akhir tahun 2025 dengan 2 hingga 3 pemotongan suku bunga sebagai respon terhadap tekanan inflasi dan tren belanja konsumen. Wah, ini lumayan ini kalau sampai 3 kali pemangkasan suku bunga berturut-turut sampai akhir tahun 2025 selama 5 bulan ke depan. Wah, mantap. Prediksi ini sejalan dengan pandangan pasar institusional BlackRock yang mengantisipasi pemotongan suku bunga akan dimulai pada kuartal keempat. Dengan demikian, diharapkan Fed akan mengambil sikap yang lebih akomodatif dengan fokus pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja maksimal. Wah, itu ya cukup, mudah-mudahan dipangkas bener kawan. Kemudian kita akan simak ada 3 koin yang kemungkinan 3 altcoin dikabarkan akan terdaftar di Binance. Saya akan pilih Fanpun. Bulan Agustus berpotensi menghadirkan gelombang baru token kripto yang membuat para investor terpikat di dunia kripto. Tanda pengakuan utama biasanya adalah ketika sebuah token berhasil masuk dalam daftar Binance dan beberapa token memiliki peluang lebih baik daripada yang lain. Ini ada 3. Yang satu, Pompa Fanpun. Ini Coinbase sudah masuk, harga listing tertingginya kemarin sampai 140-an kalau nggak salah, sekarang terjun di 50-an, sudah turun dalam. Ini waktunya untuk serok dan kemudian nanti listing di Binance PAM. Mudah-mudahan PAM memiliki peluang kuat untuk masuk ke pasar spot Binance mengingat token tersebut sudah tersedia di Binance Future. Kinerja positif yang berkelanjutan di pasar derivatif dapat mendorong token lebih jauh, memberinya eksposur yang lebih luas dan berpotensi meningkatkan permintaan di kalangan pedagang. Harga PAN naik 11,4% selama akhir pekan saat menghadapi resisten 0,002921. Mudah-mudahan PAM kawan ya. Kita lihat juga PP, saya rasakan menarik perhatian kita semua, yang mungkin akan menjadi PAM gila-gilaan ke depan. Ini koin sudah jadi ya, kita tinggal sabar saja. Mudah-mudahan PP bangkit kembali ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di siang kali ini ya. Juga pembaruan PP saya rasakan makin menarik. PP terus menarik perhatian di pasar kripto, pantau kinerjanya untuk peluang potensial ya. Mudah-mudahan segera PAM lah ya, merokok tuh ya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan di
siang ataupun malam hari ini. Ya, mudah-mudahan kalian semua cuan di PP dengan sabar. Kondisi ekonomi yang ngacak kadut, kita harus bersabar. Peluang di kripto mungkin yang saat ini kita bisa, karena kondisi usaha apapun kondisinya lagi kayaknya nggak baik-baik saja. Yang ada kerugian, nanti tiba-tiba mental kripto kita juga nggak akan tahu. Makanya tetap sabar, pemenang tetap long invest ya. Mas Bro tetap memberikan warning untuk kalian, hati-hati dalam bermain kripto, dan Mas Bro nggak tanggung jawab atas kerugian kalian, karena dalam dunia kripto sudah saya sampaikan sangat berbahaya, berisiko tinggi, bisa cuan dadakan ataupun mabok dadakan. Mungkin itu aja, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mas Bro pasti banyak salah ya, karena Mas Bro manusia biasa seperti kalian, bukan dewa ataupun malaikat, nggak sempurna. Yang sempurnanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang positif kalian ambil, yang buruk kalian tendang. Kiranya sudilah yang belum subscribe untuk meng-subscribe, yang sudah Mas Bro ucapkan banyak-banyak terima kasih. Salam dari Tegal Mas Bro. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPPPPP.